Eseh celek diwulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الإخوان, para sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini, dimana kita harapkan channel ini bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menelaah kitab Nasaihul Ibad, Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, karya daripada As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Dalam kitab yang saya miliki ini pada halaman ke-35 itu membahas tentang hati yang paling baik, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya hati ini adalah wadah daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kitab ini yang terdapat di dalam halaman ke-35 itu babnya asfal qulub wa aslabuha wa araqquha, yaitu tentang paling bersihnya hati, paling kokohnya hati, dan paling lembutnya hati. Ini yang termasuk hati yang terbaik. Pada bab ini dibuka dengan mengutip makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, wa qala Ali karramallahu wajhah, inna lillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya Allah itu memiliki wadah-wadah di dalam bumi ini. Ala wahiyal qulub. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan wadah-wadah Allah di muka bumi ini adalah hati-hati para hambanya. Fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqquha. Dan yang terbaik dari sekian banyak hati-hati para hamba Allah ini adalah yang paling bersih hatinya, paling kokoh hatinya, dan paling lembut hatinya. Summa fassara dzalika, kemudian Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini beliau mentafsirkan, Sayyidina Ali itu mentafsirkan maksud daripada hati yang paling bersih, paling kokoh, dan paling lembut ini. Beliau berkata, faqala asfaha fil yaqin wa aslabuha fid din wa araqquha 'alal mu'minin. Jadi yang dimaksud dengan paling bersihnya hati itu yaitu paling bersihnya hati di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan dengan Al-Quran, dan juga keyakinan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadisnya. Kemudian wa aslabuha fiddin, dan hati yang paling kokoh di dalam agama. Yang dimaksud ini adalah kokoh keimanannya karena ditopang oleh pengetahuan agamanya.
wa araqquha 'alal mu'minin, dan hati yang paling lembut kepada sesama kaum mukmin, sesama orang-orang yang beriman. Kemudian Habib Abdullah bin Al-Haddad ini berkomentar, qultu, saya berkata, kata beliau, wal yaqinu ibaratun an tamkinil iman, wal yaqinu ibaratun, adapun yakin ini adalah ibarat an tamakkunil imani minal qalbi, dari tetapnya keimanan di dalam hati. Jadi yang disebut yakin ini imannya tidak goyah, imannya kokoh di dalam hati itu. Wastilaihi alaihi, dan keimanannya itu menguasai atas hatinya. Jadi jangan sampai perasaan itu menguasai imannya, tapi harus imanlah yang menguasai perasaannya, sehingga perasaan itu munculnya, tumbuhnya itu karena keimanan. Yang dimaksud dengan tamakkunil iman minal qalbi wastilaihi alaihi wa huwa at-tuma'ninatu, yaitu ketentraman. Jadi, iman yang kokoh di dalam hati dan menguasai hati imannya itu, maka akan memunculkan, menumbuhkan sifat tentram, damai di dalam dirinya. Sebagaimana yang telah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjelaskan tentang permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ketentraman hatinya dan kuatnya keimanan dan berkuasanya iman terhadap hatinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat yang kedua dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 26. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya wahai Ibrahim? Qala bala, Nabi Ibrahim menjawab, saya percaya ya Allah, saya beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi keimanan saya ini ingin menjadi sebab tentramnya hati saya. Maka dari ayat ini kita bisa mendapat penjelasan, bisa mendapat pencerahan bahwasanya keyakinan itu adalah puncak daripada keimanan itu sendiri. Jadi kalau orang beriman, puncaknya adalah yakin. Nah, kalau yakin, maka dia tidak perlu lagi mempertentangkan apa yang tidak sesuai dengan logika akalnya di dalam setiap perintahnya Allah maupun sunnahnya Rasulullah. Artinya, ketika Allah perintahkan di apapun, baik di dalam Al-Quran maupun melalui lisan nabinya berupa hadis, dia tidak akan mempertanyakan, wah ini kok tidak masuk akal, pasti ini Anda. Karena hatinya yakin, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia langsung yakin bahwa itu adalah kebenaran. Dan di dalam hadis disebutkan al-yaqinu huwal imanu kullu. Adapun yakin ini adalah keimanan itu sendiri. Jadi inti daripada keimanan itu adalah keyakinan. Kalau belum yakin berarti belum sempurna imannya. Dan tidak ada yang Allah anugerahkan kepada makhluk di bumi ini yang lebih mulia daripada keyakinan. Maka cukuplah bagi orang beriman keyakinan itu sebagai kekayaan yang Allah anugerahkan kepada dirinya, sehingga orang yang memiliki keimanan keyakinan itu, dia akan selalu merasa dirinya tentram, damai. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dirinya itu adalah hamba Tuhan yang Maha Kaya, sehingga dia tidak takut fakir,
dia tidak takut kekurangan, dia tidak khawatir besok mau makan apa, besok bagaimana, nggak khawatir. Kenapa? Karena dalam dirinya tertanam kaifah, bagaimana mungkin akhaful faqra, saya takut akan kefakiran, wa ana abdul ghani, sementara saya ini adalah hamba Tuhan yang maha kaya. Maka Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada umatnya, sallallahu al-yaqina wal afiyah, mintalah kepada Allah keyakinan, wal afiyah, dan keselamatan daripada iman itu sendiri. Artinya minta iman itu menumbuhkan keyakinan sehingga menimbulkan ketentraman dalam dirinya, dan minta keselamatan agar supaya imannya tidak dicabut oleh Allah sampai ajal menjemputnya. Fa innahu, maka sungguhnya ma'utiya ahadun ba'dal yakin afdala minal afiyah. Nah, sungguhnya apa yang telah dianugerahkan Allah kepada hambanya itu tidak ada yang lebih utama setelah keyakinan dibandingkan keselamatan. Jadi yang kita minta adalah keimanan yang kokoh sehingga menumbuhkan keyakinan dan menimbulkan ketentraman dalam diri kita, dan mudah-mudahan anugerah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi selamat sampai ajal menjemput kita. Yang artinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan beriman. Kira-kira inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, kefahaman kita, sehingga bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan keyakinan dan ketentraman dalam diri kita, dan Allah selamatkan iman kita untuk menghantarkan kita, menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq, wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sapa ora ngaji bakal rugi. Rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat mlebu neraka.